datang di Universitas Negeri Makassar. Adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Memiliki visi yang kuat untuk menjadi pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang berwawasan pendidikan dan kewirausahaan. Yayasan Al-Muslim merupakan lembaga pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter dan pengembangan potensi kecerdasan siswa berdasarkan Al-Quran. Lembaga ini memiliki visi menjadikan generasi muslim yang siap menjadi khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ita Anggraini. Saat ini saya adalah mahasiswa profesi pendidikan guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa saya 239030495009. Program studi akuntansi dan keuangan di Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan uji kinerja profesi pendidikan guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Video praktik pembelajaran ini saya buat untuk materi fungsi if, mata pelajaran aplikasi pengolah angka kelas 10 di SMK Al-Muslim. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf menyita waktu. Siapa yang mimpin doa? Nadine udah waktu itu. Kaila udah. Ebah deh. Mimpin doa, Bah. Ebah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handphonenya boleh disimpan dulu, tabnya nanti dulu, aktivitasnya nanti Bu Ita akan minta untuk mungkin buka handphone atau tab. Coba diperiksa di samping kanan kirinya rapi enggak tempat duduknya, labnya. Yang enggak rapi kalau ada berantakan, nota-nota atau sampah-sampah boleh nanti disimpan, keluar dari ruangan lab boleh dibawa taruh tempat sampah. Ya, teleponnya boleh dirapikan posisinya, boleh. Ya, makasih. Nanti sebelum keluar dari lab, pastikan lab komputer dalam keadaan off ya. Kemudian bangku dimasukkan ke tempatnya, jadi rapi. Kita saling bantu, nggak mungkin petugas kebersihan ngebersihin, ngerapihin selalu pekerjaan kita. Oke. Kok pekerjaan kita? Apa yang sudah kita gunakan? Yang tidak masuk? Firly. Kenapa? Katanya dia terkilir kah? Jatuh. Terpleset. Terus kondisinya gimana? Tapi Firly masih ikut nari nggak Ebah? Eskul nari? Kondisinya kayak gitu? Masih? Gerak juga masih? Oke. Padahal deh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, bisa aktivitas lagi. Yang nggak masuk, Firly. Mudah-mudahan Firly akan sembuh. Saya kalau kemarin metodenya absennya itu sekalian motivasi, kasih motivasi ke temennya. Kalau sekarang gantian, kasih motivasi ke diri sendiri. Oke. Harus kasih motivasi, ucapan terima kasih, permohonan kepada diri sendiri. Pertanyaan Bu Ita, Verina, sudah berapa lama terakhir kamu ngobrol sama diri sendiri? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Nadine, ngobrol dengan diri sendiri terakhir kapan? Ngobrol kemarin malam. Kemarin malam. Oke ya.
Ibu Ita kasih waktu sampai 10 untuk menyiapkan kata-kata apa untuk diri kamu sendiri. Itu boleh terima kasih, boleh permintaan maaf, boleh hal motivasi, apapun itu semuanya boleh. Udah dapat. Itu sama nggak apa-apa kan buat diri sendiri. Ibu Ita hitung 1, 2, 3, 9, 10. Oke ya, sambil absen deh. Absen pertama berarti Eka. Ayo Kak. Apa ya Bu? Apa buat diri sendiri Kak? Buat diri aku sendiri, aku mau mengucapkan maaf karena sering buat nyalain. Ngomong lah sama Eka, gitu. Ngomong sama diri sendiri. Ya iya kan kamu bicaranya sama diri sendiri. Kalau kemarin kan sama teman, sekarang? Eka, maafin aku ya karena udah sering nyalahin kamu, udah bikin kamu nangis terus karena itu. Terus udah gitu terima kasih juga udah kuat menjalani semuanya bareng aku, dan semoga kita berdua bisa melewati ini hingga akhir nanti dengan ending yang bahagia. Amin ya Allah. Oke, habis Eka berarti? Amin ya Allah. Ebah. Maaf dan makasih udah bisa ngelaluin semuanya udah ada porsinya masing-masing. Oke, good job. Amin. Semoga usaha kamu, iya, Firly ya. Ya Allah, Firly semoga cepat sembuh. Ya, sama-sama kita doain Firly semoga cepat sembuh ya Allah. Diberi kesehatan seperti semula, dipermudah proses penyembuhannya, lebih disemangatkan lagi motivasinya sama Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dijabat sama Allah ya. Kalau untuk Bu Ita Anggra ini, terima kasih banyak atas semua upayanya. Semoga kedepannya menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Yuk kita bekerja sama ya Ita. Ya, oke. Kita tadi motivasi kalian sudah sendiri, memotivasi diri sendiri. Intinya itu tadi bagian dari Bu Ita. Lakukan dialog terhadap diri sendiri minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Motivasi dari Bu Ita. Benar kata Ebah, kita punya porsi masing-masing, tidak harus menjadi orang lain. Kamu bisa pada satu bidang, yang lainnya pun bisa pada bidang yang lain. Sukses pada porsinya masing-masing. Gitu ya, sukses pada porsinya masing-masing. Berdiri dulu boleh pasang-pasangan. Tapi satu ada yang nggak dapat nih. Oke, siap. Konsentrasi. Gini. Oke, 3, 2, 1. Mau deket-deketan. Mau 10 cm. Mobil. Satu. Oke. 3, 2, 1. Mobil. Satu. Berarti kamu 2, dia 1. Mobil. Oke, 3, 2, 1. Motor. Oke, pelajaran kita hari ini adalah fungsi if. Ini nanti fungsi if ini akan menjadi salah satu yang akan dibahas atau diujikan di UKK, uji kompetensi kejuruan di kelas 12. Oke ya, kita akan masuk ke pembahasan. Ini kompetensi dasar dan indikatornya. Jadi endingnya adalah kamu mampu mengolah data dengan fungsi if. Tapi sebelum kamu bisa olah data, pasti kamu harus tahu apa itu fungsi if, termasuk sintak di dalamnya. Jadi ketika kamu bisa mengolah data, kemungkinan besar kamu harus belajar dulu. Ini gabungan semi absolut, absolut, dan logika. Nah, logika itu adalah fungsi if nama lainnya. Nah, ini integrasi sintak, leadership, dan GI-nya. Sama, masih Ibu Ita ambil surat Al-Baqarah ayat 282.
Karena akuntansi itu kaitannya dengan hitung menghitung, muamalah. Dalam Al-Baqarah 282 ini tentang muamalah, catat mencatat. Yang akan dinilai nilai sikap leadership-nya adalah aktif. Gitu ya, untuk GI-nya masih sama, kesadaran global. Tadi pagi Bu Ita lihat di televisi di daerah kutub itu ada gunung es yang luasnya 3 kali kota New York. Dan lebih besar dari Britania, Inggris ya berarti. Itu mengapung. Mengapung dia, artinya seiring perjalanan waktu gunung es itu mengapung, bergeser dari tempat semulanya karena iya gitu. Dan itu sedang diselidiki. Ini penggunaan laptop ini akan mengeluarkan namanya karbon dioksida. Itu naik ke atas menjadi rumah kaca, pantulannya lagi ke bumi. Gitu. Makanya di sini salah satunya tentang kesadaran global. Boleh, tapi secukupnya. Gak manteng. Manteng tahu manteng? Sudah selesai dong. Verina mah. Kayak ini tujuan pembelajaran kita. Sebelum bisa olah data, kamu harus tahu dulu fungsi if-nya apa. Gitu ya. Menjelaskan fungsi if apa dan sintaknya apa. Verina nyut-nyutan ya gigi. Oh, kita belum mendoakan Verina biar giginya sembuh atau copot? Sembuh. Oh, sembuh. Oh, copotin aja. Ya Allah. Ada kemarin dia ke Migacoan toh? Iya. Sendiri lagi. Aku tahu. Iyalah. Oke. Ini tentang manfaat fungsi if. Bu Ita akan contohkan tentang bagaimana sih fungsi if. Mungkin manfaatnya bagi saat ini di kamu mungkin belum kali ya, belum terlalu maksimal. Tapi nanti ketika kamu bekerja mungkin iya. Nih, Bu Ita contohin nih fungsi if. Perhatikan ya. Ini ada 19, 20, 20, 21, 20, 21. Oke. Keterangannya kelihatan nggak sana? Jika tahun pelajarnya 1920, maka kelas 11. Jika 2021, maka kelas 10. Kalau kita tulis satu-satu, 1920 berapa nih? 11. Berarti ini 11. Ini 10. Ini 10. Ini 10. Ini 11. Oke. Itu satu-satu. Kalau muridnya ada 100, capek, lama, enggak betul. Nah kalau Bu Ita pakai fungsi if, cukup satu dibikin di sini, copy paste berapapun banyak, kalau kriterianya sama maka copy. Hasilnya sesuai dengan. Jadi kira-kira apa manfaatnya dengan belajar fungsi if? Ya, betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada enggak bagi kalian? Saat ini, bagi kalian keseharian sehari-hari belum. Tadi kita belum. Mungkin pada saat ini belum. Tapi nanti kalau mungkin kalian magang, kuliah atau lagi bekerja seperti Bu Ita, misalnya jika anak KKM-nya 75 maka lulus. Ketika di bawah 75 tidak lulus. Kalau Bu Ita ketik satu-satu lama. Tapi dengan pakai fungsi if seperti ini aja. Cepat. Berapapun datanya kalau kriterianya benar, gitu ya. Nah, ini link materi yang Bu Ita sudah Ibu Ita minta ke Caca, nanti silakan di-share ya. Yang ini adalah link materi yang berbentuk tulisan untuk memfasilitasi anak-anak visual. Ini PPT-nya yang ini adalah video pembelajaran memfasilitasi untuk anak-anak yang audio ataupun kinestetik ataupun visual. Jadi nanti terserah mau pilih yang mana. Ini kegiatan pembelajaran kita, Ibu Ita pakai metode namanya discovery learning. Jadi kalian mencari informasi sendiri, nanti tetap Bu Ita pandu. Stimulus, identifikasi masalah, mengumpulkan data. Ini semua nanti kalian melakukan. Sampai pada akhirnya menarik kesimpulan. Bu Ita hanya mendampingi aja. Oke ya, kemudian. Nah ini penilaian pembelajaran, sikap aktif, penilaian pengetahuan, ini penilaian sumatif. LKPD. Nah nanti tes tertulis sama tes praktek, ini yang prakteknya nanti pada saat penilaian akhir sih, sudah berganti KD baru. Oke, ini stimulus. Oke. Ini ada 2 gambar tentang fungsi data yang harus diolah dengan fungsi if. Ini bagian dari stimulus dulu ya.
Oke, dari gambar yang ada di sini kira-kira, perhatikan dulu deh, kalian nggak perhatikan dulu gambarnya. Kalian diminta untuk ngisi apa? Warna. Oke. Sudah jelas keterangan di bawahnya? Sudah. Oke, sudah ya. Kemudian ada gambar kedua. Diminta untuk mengisi apa? Hasil, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Untuk mengisi hasil. Sudah ada informasinya? Keterangannya? Kriterianya? Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Oke, gambar yang pertama dulu. Berpikir dulu, karena nanti habis ini kalian identifikasi dulu, baru nanti kita akan dilakukan tanya jawab dulu. Kira-kira bisa nggak mengisi kolom D kalian tuh? Warna, bisa nggak kalian isi? Kalau isinya manual berarti? Ya, merah, kemudian putih, kemudian? Oke, udah ya. Ini juga ya. Oke, ini apa keterangannya? Oke. Jika nilai di atas 75 lulus, maka tidak lulus. Kalau ini hasilnya apa? Ini? Oke. Sudah melihat gambarnya? Sudah. Oke. Dari dua gambar di sini, yuk kita identifikasi dulu. Yuk, kira-kira gambar yang pertama ini identifikasi, yang bisa diidentifikasi apa sih? Diidentifikasi itu di apa? Ini apa ini? Spidol. Kita identifikasi ya spidolnya. Oh, ternyata spidolnya ini warnanya putih dan hitam. Satu. Oh, tinggi spidol ini panjangnya adalah sekian sentimeter. Oh, tutupnya warnanya hitam. Oh, ada tulisannya. Oh, ini untuk marker atau board marker. Itu namanya diidentifikasi. Apa, Kak? Identifikasinya, Kak? Tuh, kalau misalkan kodenya M berarti warnanya harus merah. M tapi warnanya putih. Oke, ini salah satu identifikasinya. Good. Ini namanya apa? Namanya apa ini? Identifikasi betul. Nah, ini namanya apa? Keterangan. Keterangannya ada. Lalu kemudian apa lagi? Kode. Oke, ini kode. Apa fungsinya kode ini? Sebagai patokan atau sebagai acuan. Oke. Ada nggak di keterangan sini? Ada. Di mana? Oke. Keterangannya ada. Oke, keterangan ada. Kemudian apa lagi yang ada? Kode atau yang namanya apa tadi? Acuannya ada. Penting nggak acuan ini? Kenapa penting? Betul, kalau tidak ada acuan tidak bisa mengisi. Oke, sudah lengkap? Ada keterangan. Ini ada syaratnya nggak? Ada syaratnya apa tadi di keterangan ini? Kak adalah ini ya? Betul, itu syaratnya. Kalau ini? Iya. Apanya nanti kita akan sepadukan nanti di sintak fungsi if. Oke? Yang jelas keterangan dan acuan itu ada untuk menyelesaikan itu. Oke, soal yang kedua. Boleh diidentifikasi? Apakah ada perbedaan? Kalau ini coba diidentifikasi dulu sebelum kita bahas selanjutnya. Apa yang bisa diidentifikasi? Nilai acuannya ada? Mana nilai acuannya? Sel berapa? Kolom ke berapa? Oke, C ya. Acuannya ada di C. Ini. Keterangannya mana? Ya, oke. Dari soal yang pertama dan kedua, adakah perbedaan? Di mana perbedaan? Perbedaan soal bu, nggak usah ditanya itu mah. Apa? Esensialnya yang berbeda apa? Acuannya berbeda. Apa? Acuannya berbeda. Apa bedanya? Oke, identifikasi. Soal pertama apa tadi? Acuannya berbentuk apa? Acuan berbentuk teks.
huruf ya? Oke, kalau yang kedua? Berbentuk? Oke, good job, udah dapat. Di yang kedua adalah acuan berbentuk angka. Good job, sudah dapat. Ya. Diidentifikasi di sini nanti Bu Ita tulis identifikasinya tadi sudah ketemu. Dari dua soal tersebut ada keterangan dan ada acuan. Itu patokan untuk mengisi nanti. Dan perbedaan dari soal 1 soal 2 apa tadi? Acuannya, yang satu berbentuk teks, yang satu berbentuk. Kira-kira akan ada perbedaan nggak tuh dari penggunaan fungsi if-nya? Nanti akan dicoba. Ibu Ita berikan dulu LKPD-nya ya. Ini identifikasi masalahnya. Oke. Ada 2 lembar ya, yang satu untuk pengetahuan. Oke. Terima kasih. Perhatikan ya nak ya. Jadi dari soal yang di sini nanti kalian harus olah data karena tadi tujuannya adalah bisa mengolah data dengan fungsi if. Maka nanti 2 soal ini silakan nanti kalian olah datanya berdasarkan fungsi if atau kata lainnya mempraktekkan fungsi if di 2 tabel ini. Fokus yang pertama adalah tabel 1 dulu, soal 1. Soal 1 sudah selesai, soal 2 boleh. Ya, nanti akan diizinkan kalau sudah paham di copy paste boleh ya untuk mempercepat. Kemudian sebelum kalian bisa mengolah itu, kalian kan harus tahu ya. Tadi sebelum bisa mengolah kita harus tahu dulu teorinya. Apa aja sih teorinya? Fungsi if itu apa? Sintaknya apa? Karena nggak mungkin kamu bisa mengisi ini kalau kamu nggak tahu sintak. Kenapa? Karena sintak itu nanti akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kamu identifikasi dulu. Yang tadi sudah diidentifikasi itu akan nyambung ke dalam sintak sehingga kamu bisa mengolah ini. Ada keterangan, ada acuan. Tapi acuannya tadi ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk angka. Karena nanti akan berpengaruh kepada penulisan di sintaknya. Nah makanya itu lihat LKPD yang pertama, lembar pertama itu ada tentang pengetahuan. Ada 3 jawaban tiga pertanyaan yang harus dijawab. Pertama kegunaan, yang kedua sintak, dan yang ketiga dijelaskan. Di sintak itu, di dalam sintak ada argumen-argumen. Kalau kemarin sama dengan lookup buka kurung, value, kemudian lookup value, kemudian table array dan call. Nah itu dijelaskan, itu namanya argumen. Oke ya, itu namanya argumen. Setelah itu lihat halaman kedua, baru nanti silakan prosesnya. Ini tahap pembuktian dan pengolahan data. Ya. Makanya tadi identifikasi ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pencarian informasi. Nah, di sini kalian kegiatan mencari informasi dan mengumpulkan informasi. Ya. Nah, di sini pengumpulan data nih. Jelaskan apa kegunaan fungsi if, tuliskan sintak fungsi if dan argumen yang ada pada fungsi if. Ibu kita kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan yang pertama itu. Oke, ini buat Ibu Ita akan lihat ke sini semua nak pandangannya.
Eka kalau agak repot itu boleh bangkunya posisinya jangan kepala doang yang nengok tapi badannya karena nggak kurang ini ya, khawatir pusing. Kita akan munculkan dulu rumusnya. Titik. Kutip. Itu kan. Jadi dia berfungsinya sebagai ya, sebagai rumus. Perhatikan. Tadi ini hasilnya apa ya? Kita lihat ya, kita tulis dulu ya. Oke. Kita bisa menarik kesimpulan nanti. Oke, perhatikan. Ini benar nggak rumusnya? Benar ya, ini hasilnya benar kok. Secara logikal betul, ya nggak? Ya. Coba kita lihat rumus di dalamnya. Benar atau tidak? Ini benar nggak rumusnya? Dari mana bisa bilang benar? Value? Logical testnya terpenuhi benar apa tidak? Benar. Logical test itu terdiri dari apa sih? Logical test terdiri dari sel, ya enggak? Plus ini tanda sambung. Boleh sama dengan, boleh lebih kecil, boleh lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, tergantung argumennya. Ini penghubung antara sel dengan apa? Acuan. Kalau soal satu acuannya berbentuk teks, tuliskan. Kalau berbentuk angka, tuliskan. Kalau huruf atau teks perlu dikasih kutip 2. Jadi gini, Bu Ita paham. Mungkin ada yang paham lagi? Maksudnya Kaila? Paham, tapi susah Oke, kenapa di sini tidak muncul? Perhatikan ya, tidak lulus. Ini gini. Ini kan artinya value true, benar nggak? Ini true, ini false. Oke, perhatikan. Dia akan muncul nilai true apa? Tidak lulus jika ininya terpenuhi, logikanya gitu. Ya, akan terpenuhi jika ininya terpenuhi. Kalau ininya tidak terpenuhi, maka munculnya adalah yang lulus. Oke, perhatikan nih. Nah, nanti kita bahas dulu. Ini kenapa munculnya lulus jawabannya? Karena C3 benar di atas 75. Kalau ini nanti munculnya apa? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di bawah 75. Intinya kalau ini di bawah 75 munculnya adalah lulus. Kalau di atas 75 akan muncul lulus. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, ini maka tidak akan terpenuhi, ini yang akan muncul. Gitu. Mau teks mau number sama aja. Kalau tidak pakai kutip itu tadi dia akan muncul NA tidak terbaca. Kemudian ini tidak lulus. Kan gini kan ya? Tidak lulus. Benar kan? Tidak lulus. Rumus kamu salahnya di mana? Harusnya C10, kamu B10 tadi. B10 tadi. Oke ya. Oke. Alhamdulillah pembuktiannya sudah diolah, sudah kita bahas di mana yang salah juga. Oke, nah sekarang alhamdulillah sudah proses pembuktiannya sudah. Sekarang kita masuk kesimpulan. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulannya atau boleh menuliskan di sini apa kesimpulan yang didapatkan dari mengerjakan fungsi if tadi? Hasma apa? Disimpulkan dari materi tadi, dari olah data tadi, apa yang bisa disimpulkan? Kamu maksudnya dari materi tadi simpulkan apa? Fungsi if adalah ini Bu, sintaknya ini boleh, cara mengerjakan ini boleh. Silakan. Hasma? Oke, rumus berkaitan dengan logika. Logika harus. Ada lagi? Betul. Logical test akan mempengaruhi value true. Mempengaruhi di mananya? Di posisi.
Jadi kalau kamu menempatkan satu merah itu menjadi value true, maka logical testnya adalah apa? Kalau kamu menjadikan putih sebagai true, maka logical testnya apa? Gitu ya. Ada lagi? Eba mungkin? Eka? Rumus fungsi if apa? Verina? Fungsi rumus if apa? Rumusnya? Logical test. Terus value true, value false. Betul. Oke. Itu ya. Oke, sekarang alhamdulillah sesi nah ini sedikit materi ya nak tentang entry data. Entry datanya tadi berapa menit, Eka? Aku tadi yang pertama 1 menit, yang kedua 3 menit. Verina? 1 menit 35 detik, 1 menit. Jadi kalau kamu menempatkan si putih di value true, maka logical testnya adalah P, benar nggak? Ya. Kalau value true-nya mau jadi merah, maka logical testnya adalah Merah M, begitu. Itu yang tadi Kak Kaila bilang dan Caca bilang. Logical test akan mempengaruhi true dan false posisinya. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai kegiatan inti belajarnya, sudah menemukan, alhamdulillah. Kita masuk sesi akhir, yaitu belum. Buat Verina nggak pulang? Pulang. Mau nginep. Oke, kita masuk ke refleksi sekilas. Tadi kalau kesimpulan sudah disampaikan, boleh kita ulang tentang refleksi tentang proses pembelajaran. Apa yang didapatkan pada hari ini, Nadine? Ketentuannya juga. Di logical test ya, di acuan. Betul, karena tadi di awal cuma hanya logical test C3 titik koma langsung false, langsung true dan false. Acuannya tidak masuk itu. Tadi beberapa orang seperti itu kan? Ya enggak? Ya. Eba? jadi tahu penggunaan FX mempermudah. Caca tapi lebihnya maunya manual. Penghubung itu bisa menggunakan simbol matematika. Apa saja? Sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau acuannya berbentuk teks itu udah pasti sama dengan. Tapi kalau angka bisa sama dengan, bisa semuanya. Ya, tapi tidak harus mutlak lebih besar lebih kecil, bisa aja sama dengan. Contoh, jika nilainya 20 lulus, jika nilainya 21 tidak lulus, berarti tidak pakai sama dengan, nggak perlu pakai lebih besar lebih kecil, gitu. Baik, itu pembelajaran kita hari ini fungsi if. Sudah tadi direfleksi tentang materinya juga. Ada perubahan ya dari yang tidak tahu atau lupa fungsi if menjadi bisa mempraktekkan ya. Oke, yang lainnya sudah oke, nilainya memenuhi di atas KKM. Nanti Bu Ita informasikan personal aja ya. Satu siswa nanti Bu Ita. Ini yang teorinya saja ya, yang poin 2 yang sintak dari fungsi if gitu. Tidak lengkap saja gitu. Jadi belum bisa memungkinkan untuk di atas KKM. Yang lainnya sudah oke. Untuk nilai keterampilan juga alhamdulillah tadi udah selesai semua dan prosesnya insya Allah mudah-mudahan benar semua. Oke, Bu Ita ucapkan terima kasih. Pertemuan berikutnya itu masih latihan-latihan tentang fungsi if tunggal. Karena nanti setelah if tunggal ada if bersarang. Nanti ada satu sesi lagi fungsi if digabung dengan fungsi string. Ya kayak lookup kemarin, sama fungsi string. Itu seru. Oke. Baik, itu aja pertemuan hari ini. Bu Ita ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita handphonenya disimpan dulu, masih proses pembelajaran, dan kita doa. Pertemuan berikutnya latihan-latihan tentang fungsi if ya. Setelah itu fungsi if bersarang. Baik, tadi dipimpin oleh Eba, sekarang oleh Caca. Boleh, Ca. Kita tutup doa. Alhamdulillah karena sudah pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, terima kasih ya. Mohon maaf dan terima kasih kerjasamanya. Iya, dipersilahkan untuk sholat terlebih dahulu ya sebelum pulang. Iya, terima kasih.